Assalamualaikum, nama saya Kiki. Saya salah satu pelajar SMK di Kabupaten Sidoarjo. Sekarang saya sedang berada di Masjid Agung Sidoarjo. Teman-teman dulur Jawa Timur, sudah tahukah kalian bahwa di Sidoarjo ini terdapat jejak sejarah perkembangan Islam? Salah satunya makam ibunda dari Sunan Giri. Hayo, siapa yang sudah tahu nama beliau? Ya, nama beliau yaitu Dewi Sekardadu. Nah, teman-teman dulur Jawa Timur, saya ingin mengajak Anda ke sana. Kenapa? Karena makam Dewi Sekardadu ini agak unik, yaitu terletak di salah satu muara sungai di Sidoarjo. Kok makamnya gak di dekat makam putranya, yaitu Sunan Giri di Gresik ya? Jadi penasaran kan? Yuk kita ke sana, siapa tahu bisa mendapat informasi. Akhirnya, saya sudah sampai di tempat terminal perahu Desa Rangkah Kidul. Dari pusat kota Sidoarjo, biasa ditempuh dengan naik ojek sekitar 20 menit. Nah, saya sekarang mau naik perahu menuju makam Dewi Sekardadu. Lama perjalanan, katanya sih 1 jam. Harga perahu 500.000 pulang pergi, tapi lebih enak kalau patungan dalam satu rombongan. Alhamdulillah. Nah, teman dulur Jawa Timur, saya sudah sampai di makam Dewi Sekardadu, tepatnya di Muara Desa Kepetingan, Sidoarjo. Saya mau kirim doa dulu ya. Teman-teman dulur Jawa Timur, kali ini saya sedang bersama Bapak Edi selaku tokoh masyarakat di Sidoarjo. Baik Bapak, saya akan bertanya tentang sejarah Dewi Sekardadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda yang bertanya tentang sejarah. Dahulu kala, Raja Belambangan yaitu Minak Sembuyu memiliki seorang putri yang bernama Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu itu terserang penyakit sangat berat, segala daya dan upaya telah dicoba, tapi terkenal sudah didatangkan, tapi berakhir sia-sia. Raja Belambangan yang putus asa akhirnya menggelar sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu akan diambil sebagai menantu. Banyak yang mengikuti sayembara, akan tapi semuanya gagal. Setelah beberapa saat, ada orang bernama Syekh Mulai Ishaq, seorang ulama yang datang dari Timur Tengah dan masih keturunan Nabi SAW, mengajukan diri untuk ikut sayembara tersebut. Dengan syarat, jika dia berhasil menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu, maka raja dan rakyat Belambangan harus masuk Islam. Singkat cerita, sang putri Dewi Sekardadu berhasil sembuh dan akhirnya menikah dengan Syekh Mulai Ishaq. Tetapi setelah itu sang Prabu dan Syekh Mulai Ishaq bertengkar karena sang Prabu enggan untuk merutik ajakan Syekh Mulai Ishaq masuk agama Islam. Dari permusuhan itu, Syekh Mulai Ishaq pamit, akhirnya diusir dari Belambangan ketika Dewi Sekardadu sedang hamil besar. Setelah Dewi Sekardadu melahirkan, bayi Dewi Sekardadu dihanyutkan di laut oleh seorang patih kerajaan. Mengetahui anak kecilnya dibuang ke laut, Putri Ayu Dewi Sekardadu menyemburkan diri ke laut untuk mengejar bayinya. Namun gelombang ombak terlalu besar dan tenggelamlah pula Dewi Sekardadu. Jasad Dewi Sekardadu terbawa arus ke arah Sidoarjo. Konon jasad Dewi Sekardadu digotong rame-rame oleh ikan keting ke dekat pantai, dan akhirnya dari peristiwa itu seluruh daerah tersebut diberi nama Ketingan atau Kepetingan. Jadi yang saya sampaikan cerita tentang tokoh Mbah Sud Khalid, otomatis beliau adalah tokoh sejarah yang melahirkan seorang tokoh penyebar Islam di Jawa Timur ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Edi, terima kasih atas informasinya. Insya Allah besok saya akan pergi berziarah ke makam Sunan Giri di Gresik. Ya. Terima kasih, selamat jalan. Nah, teman-teman dulur Jawa Timur, saya sekarang berada di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Saya mau berziarah ke makam Sunan Giri. Berdasarkan artikel sejarah yang saya baca, bayi Dewi Sekardadu yang hanyut di laut ditemukan oleh saudagar kapal yang bernama Nyai Ageng Pinatih. Oleh Nyai Ageng Pinatih, bayi tersebut diberi nama Joko Samudro dan dibesarkan serta dititipkan kepada Sunan Ampel di Surabaya. Setelah menjadi santri Sunan Ampel, Joko Samudro berganti nama menjadi Raden Paku. Setelah 7 tahun, Raden Paku berubah gelar menjadi Raden Ainul Yakin alias Sunan Giri. Pada tanggal 9 Maret 1487 Masehi, Sunan Giri dikukuhkan oleh Sultan Demak Raden Patah menjadi penguasa pemerintahan Gresik. Dan tanggal tersebut menjadi hari lahir kota Gresik. Nah, teman-teman dulur Jawa Timur, mulai kemarin hingga hari ini saya telah mengajak kalian menelusuri salah satu jejak perkembangan Islam di Jawa Timur. Mulai dari makam Ibunda Sunan Giri yaitu Dewi Sekardadu di Sidoarjo dan makam putra beliau yaitu Raden Ainul Yakin alias Sunan Giri di Gresik. Sebagai generasi muda muslim di Jawa Timur, kita harus tahu dan cinta sejarah. Dan jangan sia-siakan perjuangan para penyebar agama Islam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.